Skenario formasi Sintayong lawan Yordania U23. Saint Patina Marindu Timnas Indonesia. Tersingkir memalukan, Malaysia U23 banjir hujatan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Malaysia U23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024 usai menelan kekalahan atas Vietnam. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan kedua usai sebelumnya dibungkam Uzbekistan U23. Itu artinya, skuad Harimau Malaya Muda masih mengkoleksi 0 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Menariknya, kekalahan dari Vietnam U23 ini membuat skuad muda Harimau Malaya banjir hujatan. Laman media sosial Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM termasuk di Twitter dibanjiri komentar dari netizen. Baik netizen Malaysia yang tak puas dengan kinerja pasukan muda dari negeri jiran, serta sejumlah netizen Indonesia yang juga turut meramaikan laman Twitter atau X FAM dengan komentar bernada ejekan atau hujatan. Lini tengah Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal solid saat menghadapi Yordania U23 pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024. Hal tersebut tak terlepas dari kembalinya Ivar Jenner yang telah terbebas dari sanksi kartu merah. Sintayong sendiri sepertinya menerapkan formasi yang tidak jauh berbeda saat Garuda Muda menekuk Australia U23. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal mengandalkan skema 3-4-3 dengan mengandalkan pemain kunci sebagai starter utama. Saat Ivar Jenner absen melawan Australia U23, Sintayong melakukan improvisasi dengan memainkan Nathan Jeon di luar kebiasaannya, yakni bermain di lini tengah. Untuk itu kemungkinan laga melawan Yordania nanti bakal menjadi duet Ivar Jenner dan Nathan di lini tengah. Sementara itu Justin Hubner bakal menggantikan Ferrari untuk menggalang pertahanan yang lebih kokoh bersama dengan Komang dan juga Rizky Ridho. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong optimis Garuda Muda bisa merepotkan Timnas Yordania U23. Sejatinya, Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan tersebut untuk bisa lolos ke perempat final. Sebab Timnas Indonesia U23 kini berada di posisi kedua dan unggul head-to-head andai tim Australia U23 menang dari Timnas Qatar U23. Meski demikian, 3 poin tentu merupakan target utama bagi Rizky Ridho dan kolega. Sintayong pun mengatakan sudah menganalisis kekuatan dan pola permainan dari Yordania U23. Di sini pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menegaskan sudah memperbaiki kekurangan Timnas Indonesia U23 usai penampilan di laga terakhir. Sintayong yakin skuad asuhannya mampu mengejutkan Yordania, kendati skuad asuhan Abu Zema tersebut memburu 3 poin demi lolos ke babak selanjutnya. Bek Timnas Indonesia Jesus menunjukkan performa gemilang saat membawa timnya Venezia bangkit dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan melawan Calcio-Lecco 19-12 dengan skor 2-1, yakni dalam pertandingan pekan ke-34 Serie B Italia di Stadion Rigamonti Cepi. Meski tertinggal 1 gol di babak pertama, namun Venezia menunjukkan kekuatan mentalnya dengan perubahan yang tepat saat memasuki babak kedua, yakni dengan menggantikan pemain-pemain kunci dan akhirnya mencapai kemenangan. Skuad asuhan Paulo Vanoli itu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol dalam waktu singkat di babak kedua, mengubah keadaan menjadi keunggulan bagi tim mereka. Kemenangan tersebut menandai penampilan kedua-duanya musim ini. Dilansir dari SofaScore, JC sendiri mencatatkan 7 sapuan, 1 intercept, 3 tackle, 94 sentuhan, 75 umpan dengan akurasi hampir sempurna yakni 75%. Selain Jesus, bek Timnas Indonesia Elkan Bagot kembali diandalkan selama 90 menit penuh oleh timnya yakni Bristol Rovers. Sayangnya, Bristol Rovers kali ini menderita kekalahan 0-2 dari Petersburg. Dengan laga tersebut, Bagot telah diandalkan sebagai starter secara berturut-turut dalam 3 pertandingan terakhir dengan mencetak sebuah gol. Kekalahan atas Petersburg sendiri membuat Bristol Rovers turun ke peringkat ke-15 klasemen sementara kasta ketiga Liga Inggris League One 2023-2024, yakni dengan torehan 57 poin dari 45 laga. Bristol hanya memiliki 1 laga sisa di musim ini, yaitu kontra Wigan Athletic yang akan digelar di markas lawan DW Stadium pada 27 April mendatang.
Bek kiri Garuda, Sain Patinama menunjukkan keinginannya untuk kembali memperkuat tim merah putih. Hal itu terbukti lewat Instastory sang pemain yang kembali mengunggah kembali perjuangan bersama tim merah putih. Menariknya, Sain Patinama turut mengungkit debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang begitu meriah. Diketahui Sain Patinama sendiri harus absen di laga terakhir skuad Garuda lantaran mengalami cedera. Kendati demikian, punggawa Kalsiupon tersebut bakal tersedia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Namun, Sain Patinama sendiri harus bersaing di posisi bek kiri yang telah menjadi milik Pratama Arhan maupun Nathan Joeon. Pelatih Timnas Korea Selatan U23 Hwang Son-hong mengindikasikan lebih memilih menghadapi Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Hal itu menghadirkan spekulasi bahwa Hwang Sun-hong khawatir Timnas Korea Selatan U23 bertemu tuan rumah Qatar yang kerap diuntungkan oleh wasit. Diketahui Korea Selatan U23 memuncaki klasmen grup B Piala Asia U23 dengan 6 angka. Perolehan poin itu sama persis dengan Timnas Jepang U23 di tempat kedua. Timnas Korea Selatan U23 menempati posisi yang lebih baik karena unggul poin disiplin atas Timnas Jepang U23. Selanjutnya, tim Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang U23 akan saling bentrok di matchday pamungkas grup C pada Senin besok. Pertandingan Yordania versus Indonesia U23 bakal dipimpin oleh Amar Askanani. Amar bukan wasit yang asing untuk Timnas Indonesia U23. Dia pernah memimpin laga ketika skuad Garuda Muda menang 4-1 atas Timor Leste, yakni pada laga penyisian grup A SEA Games 2021 lalu. Pada laga yang berlangsung dengan tensi panas itu, wasit yang sudah berlisensi sejak 2016 tersebut terpaksa harus mengeluarkan banyak kartu. Tercatat ada 6 kartu kuning yang dikeluarkan. Kemudian pertemuan kedua Amar dengan Indonesia U23 terjadi di SEA Games 2023. Dia menjadi wasit keempat saat skuad Garuda Muda menang 5-2 atas Thailand pada laga final yang penuh drama tersebut. Wasit asal Kuwait tersebut juga pernah ditunjuk sebagai wasit keempat saat Uzbekistan menang 2-0 atas Indonesia U23. Itu artinya ini merupakan pertemuan keempat Amar dengan skuad Timnas Indonesia. Mengutip dari Transfermarkt, Amar sudah mengeluarkan 18 kartu kuning dan 1 kartu merah. Mengacu pada rapor itu, tentunya ini bukan kabar yang bagus untuk skuad asuhan Sintayong. Timnas Indonesia U23 telah melakoni 2 pertandingan di fase grup di Piala Asia U23 2024. Meskipun melepaskan total 18 percobaan tembakan selama 2 laga grup A tersebut, ada catatan penting yang harus diperhatikan. Pada 2 lawan Qatar, Timnas Indonesia U23 memang kalah. Namun performa Garuda Muda tidaklah buruk. Timnas Indonesia U23 hanya kalah karena tak beruntung dan kartu merah Ivar Jenner pada awal babak kedua, serta beberapa kontroversi dari keputusan wasit. Terbukti pasukan Merah Putih mampu melepaskan 10 tembakan pada 2 lawan Qatar, lebih banyak dari sang lawan. Hanya saja dari 10 upaya yang dilepas, hanya 2 yang mengenai target. Pada 2 lawan Australia, jumlah shot yang dilepas Timnas Indonesia U23 cukup berkurang, tapi tetap relatif banyak. Garuda Muda melepas 8 tembakan dengan 1 yang on target dan jadi gol. Hal tersebut membuktikan bahwa Garuda Muda memiliki kemampuan untuk membongkar pertahanan lawan. Harapannya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga mampu melakukan finishing yang ciamik sehingga mengamankan 3 poin atas Yordania U23. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.